Oke, waktu itu kita sudah ke supremum ya. Nah, kita ulang apa jadi di supremum yang kita perlukan. Sekarang kita definisikan apa yang kita sebut infimum. Oke. Oke, kita misalkan kok nggak ada. Ya, ini bilangan real, ini tidak kosong. Oke. Kita definisikan apa yang disebut minus E. Ya. Min E itu adalah X. Oke. Sebetulnya kosong juga boleh-boleh aja, cuma hasilnya juga kosong. Nggak masalah. Min E. Nah, kemudian uh, kita misalkan pula E terbatas di atas. Kalau terbatas di atas, jadi supremum ada ya. Nah, kemudian kita definisikan sekarang terbatas di bawah kita sebut dikatakan terbatas di bawah jika min E terbatas di atas. Oke, dari sini kita dapat tentunya kalau yang gampang sini Anda bisa buktikan E itu adalah minus dari minus E, gitu ya. Ini dengan mudah dia. Nah, jadi terbatas di atas ya kita tidak mendefinisikan terbatas di bawah. Nah, ini Anda bisa buktikan sendiri terbatas di bawah jika dan hanya jika terdapat sekarang K bilangan real sehingga X untuk setiap X ini terbatas di bawah, ini terbatas di atas. Ini ya gampang kan, ini kan kalau min X artinya min X-nya terbatas oleh minus K gitu ya, jadi terbatas di atas. Nah, dengan cara sama kita berikan sekarang terbatas di bawah. Nah, jadi E terbatas di bawah. Kan infimum E tidak lain dari supremum dari sekitar kita tidak mendefinisikan tersendiri infimum, tapi sebagai supremum dari ini ya, minus E. Cuma ada tandanya di sini. Itu yang
yang perlu dibuktikan. Oke. Oke, gimana kita buktikan ini? Oke, gimana buktinya? Oke, jadi E terbatas di atas. Oke, oke, oke. Jadi sekarang karena E terbatas di bawah, eh, karena E terbatas di bawah, maka minus E terbatas di atas. Gitu ya. Oke, jadi kita bisa memisalkan sekarang S ini adalah subprimum dari minus E. Gitu ya. Kenapa bisa kita misalkan demikian? Ya, karena subprimum. Jadi terbatas di atas, maka subprimum. Jadi ini aksioma kelengkapan. Saya hanya tuliskan, hanya sekedar mengingatkan aja. Oke. Nah, kemudian klaimnya apa di sini? Yang akan ditunjukkan bahwa minus S adalah infimum dari E, gitu ya. Kalau saya hanya nulisnya begini aja langsung lah. Saya enggak bahwa S ini minus S adalah ini mah dari atas ya. Nih, kok saya salah gini, error gini. Maaf. Oke, oke. Errornya. Ini apa sih maksudnya? Oke, ini definisi kok. Definisikan. Oke. Nah, yang mau dibuktikan itu saya nah, sebentar. Definisikan. Oke. Teoremanya tuh ini. Misalkan E terbatas bawah. Dan bukan S, apa ya, kata-kata beta. Dengan andaikan ada. Maka satu beta adalah batas bawah dari E. Ini adalah, dan beta adalah batas bawah terkecil. Oke, terbesar.
Oke, nah itu yang mau dibuktikan. Jadi ini itu sebenarnya jika hanya jika. Oke. Nah, ini dibuktikan. Subtu ini. Jadi kita bisa melihat negatifnya. Oke. Nah, jadi sekarang kita lihat ke minus E-nya. Jadi kita bisa E terbatas di bawah, maka minus E-nya terbatas di atas. Maksud saya tadi menulis bukti itu di pikiran saya bukti untuk teorema ini. Bukan bukti untuk definisi, ini mah definisi. Saya belum tuliskan teoremanya tadi. Oke, nah jadi sekarang kita bisa misalkan bahwa S itu adalah suprimum dari min E. Ini aksioma kelengkapan kita. Oke. Klaimnya adalah bahwa beta itu adalah minus S. Oke. Kurang tepat. Infimum E-nya. Oke. Bahwa S memenuhi oke, minus S. Ini 1 dan 2. Oke. Jadi ini beta kita. Oke. Ini batas atas. Kenapa dia batas atas? Karena supremum. Misalkan yang mulainya dari ini kan, dari E. Oke. Nah, kita buktikan bahwa kan batas bawah kan, jadi X itu harus lebih besar dari minus S. Oke, ini kita tunjukkan. Gimana kita bisa begini? Nah, ini adalah karena S. Tapi apa yang terjadi di sini? Maka minus X, gitu kan? Sedangkan E minus X ini ada di mana? Minus X ini ada di minus E. Oke, jadi dia akan lebih kecil dari S kan? Sebagai suprimum. Suprimum kan batas atas. Langsung X ya S. Oke, batas atas. Kedua, batas atas yang tunjukkan batas atas bawah terbesar. Nah, menunjukkan batas atas terbesar itu ada dua hal itu ya. Nah, jadi ini himpunannya. Ya. Ini
batas bawah gitu ya, yang ini yang terbesar. Artinya kalau kita geser ke kiri, ya, yang hilang apa? Yang hilang batas atas. Yang hilang terbesarnya jadi terkecil. Ya terbesar. Jadi bukan Terkecil yang terkecil. Ya. Jadi kalau hilang ke sini yang hilang terkecilnya. Yang hilang terkecil, Pak. Ya, sebentar, batas atas batas bawah. Enggak, kan kita ingin terbesar kan. Nah, kalau di sini yang lebih kecil, kalau sesuatu bilangan batas bawah, maka yang lebih kecil pasti batas bawah juga kan. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi yang hilang bukan terkecilnya, Yang hilang ini terbesar, Pak. terbesarnya kan. Iya, Pak. Jadi kalau ke kiri bukan terbesar, tapi tetap batas bawah. tetap batas bawah. Ya, saya tuliskan kalau digeser minus S dikurangi epsilon gitu ya. Batas bawah ini bukan terbesar. Kalau kita geser ke sini, jadi minus S tambah epsilon. Nah, apa yang dilanggar? Batas bawah. Batas bawah. Ya, sifat batas, bukan batas bawah. Bukan batas bawah apa artinya? Berarti ada anggota Jadi ada Elemen E ya, yang lebih besar X dari epsilon minus gitu S ya. Nah, tambah epsilon. E yang lebih kecil Lebih kecil dari min S tambah min S epsilon. tambah epsilon. ada di antara sini kan. Jadi Iya, ada min S ada di antara sini. Epsilon kecil dari min S tambah epsilon. Sama dengan jadi mana? Ini tahu. Oke. Oke, jadi itu yang dilanggar. Oke, nah hubungannya di mana sekarang? Tunjukkan S batas bawah terbesar gitu ya. Oke, kalau begitu kita lihat saja. Biasanya sih kita pakai yang ini, gitu ya. Oke, kita lihat. Jadi, misalkan epsilon positif, gitu ya. Oke, tapi ini kita transfer ke ini, ke minus E ya. Minus E kan terbatas di atas punya suprimum. Oke. Maka kita tahu kan minus dari ini. S kurang epsilon. Ini lebih kecil dari S kan? Iya, Pak. Sedangkan S ini adalah suprimum dari minus E. Ya. Nah, kalau begitu apa nih? Dapat kita bisa pilih X, katakanlah epsilon di mana nih? Minus E, gitu ya. Sehingga, oke, S kurang epsilon, di sini ada S, di sini mestinya ada X. X epsilon. Oke,
Oke, jadi sekarang yang mana nih? Yang anggota E-nya. Jadi kita dapat minus X epsilon. Ini anggota dari min E. Dan ini diminuskan semuanya. Kita minuskan. Jadi apa? Minus S plus epsilon. Oke. Ini yang kita cari kan di sini. Ini cuma dibalik aja tandanya. Nah, jadi apa maksudnya di sini? Jadi terdapat unsur minus E sehingga minus E ini apa tadi? Ini bukan lagi batas bawah. Oke. Jadi kesimpulannya sini terus epsilon bukan batas bawah dari E. Ya. Oke. Tetapi ini berlaku untuk setiap epsilon positif. Jadi kalau begitu, kalau begitu ini adalah minus S ini adalah supremum dari ini terbesar. Apa yang dua tadi? Tunjukkan S batas bawah terbesar. Karena begitu diperkecil, dia bukan batas bawah. Terbesar. Ya, terbesar. Oke, semuanya bahwa minus S adalah batas bawah terbesar. Oke, jadi itu. Nah, jadi yang diingat itu aja sih. Secara intuitifnya kita bisa mengatakan supremum itu batas atas terkecil, dalam aproksimasi, dalam pengertian epsilon itu sifatnya. Dan demikian juga untuk infimum. Oke, contoh aja. Oke, ini contoh yang di buku. Kita lihat dulu. Misalkan E dan 1 himpunan dari 1 tambah minus 1 pangkat N per N. Oke. Oke. Kita lihat ini tentukan sub dan ini. Oke. Nah, kira-kira gimana sih kita mencari sub dan infnya? Ya kalau gini kita tuliskan dulu. Ya. Ini kuadratan lah ya sebelum kita buktikan sub dan infnya. Jadi kita coba-coba. Ini min 1 pangkat N, artinya dia selalu plus minus ya. Jadi kadang ditambah, kadang berikutnya dikurang. Oke. Nah, jadi kalau begitu, ini seperti barisan yang apa ya? Jadi lompat-lompat melompati satu, kiri kanan kiri kanan kiri kanan terus, tapi semakin mendekati satu. Itu ya gambarannya. Kalau n-nya 1, dia di 2 gitu.
Sebentar. N1 ini Nol. negatif, N1 di 0. Ini katakanlah AN, ya. Ini A1. A2-nya di mana? A2 adalah 1 tambah ini 3/2. Ini, kemudian ke sini. Ke sini. A3, A4, A5. Jadi kita lihat yang genap itu ada di kanannya, yang ganjil AN, N genap. Yang di sini adalah N ganjil. Oke, semakin mendekati 1. Nah, kita mencari suprimum dan infimumnya yang mana? Oke, gampang lah. Ini terbatas kan ya? Batasnya apa misalnya? Yang bisa kita katakan. 0 sampai 3/2. Ya, batas mah gampang kan ya. Ini kan nggak akan keluar dari ini ya. Dia terbatas atas dan di bawah juga. Ya. Jadi, saya membedakan potretan. Karena AN ini lebih kecil berapa sih? Paling maksimum 2, 0 gitu ya. Maka untuk setiap N, maka E terbatas. Jadi suprimum ada, infimum juga ada. Sub-inf ada. Oke. Nah, kita hitung sekarang. Subnya berapa sih? Nah, dalam hal ini pengertian terbesar terkecil mungkin lebih gampang. Gitu. Lihat aja yang paling kiri, paling kanan. Ya, yang sub berapa nih subnya? Yang suprimumnya 3/2, Pak. 3/2. 3/2 ya. Oke, kenapa 3/2? Ya, memang batas atas terkecil ya. Infimumnya? Kalau infimumnya 0, Pak. 0. 0 ya. Ini batas bawah terbesar. Oke, kita lihat ini. Kenapa ini batas atas terkecil? Kalau pakai epsilon gimana? Kan kalau digeser ke kiri, itu diskrit kan ya. A4 masih agak jauh tuh. Jadi kalau kita bisa misalnya gesernya hanya masih lebih besar dari A4, tidak ada yang di antaranya. Oke. Nah, tapi gunakan sifat yang satunya lagi. Ini apa maksudnya? Kalau di setiap kita ambil batas atas yang lain, batas atas itu akan lebih besar daripada 3/2. Itu kan ya? Karena ini paling besarnya ini kan. Ini kebetulan sama dengan maksimum kan? Dan ini kebetulan sama dengan minimum. Kok hilang?
Ini minimum. Hilang lagi. Oke, jadi kenapa dia batas atas terkecil? Di sini, jika alfa batas atas, maka alfa haruslah lebih dari 3/2. 3/2 kan anggota I. Ya. Nah, jadi sembarang batas atas lebih besar dari suprimum. Oke, jadi ini alasannya kenapa ini suprimum. Begitu aja dengan infimum. Oke. Dan sebetulnya ada yang bisa dibuktikan lagi di sini. Sebentar. Ini kita jadi ini aja dibuktikan. Jika kita E sebentar. Jika X batas atas dan X anggota E, di batas atasnya di dalam, ya, maka suprimum E ini adalah X. Jika ini latihan, sama juga ini kalau ini kalau diganti dengan bawah, maka ini jadi infimum. Oke, bisa dibuktikan itu salah satu latihan dari buku sebenarnya. Oke, nah, ada lagi sifat yang akan sering kita gunakan adalah ini. Ini juga latihan. Misalkan A bilangan real. Nyatanya seperti maka untuk setiap bilangan asli N akan terdapat bilangan rasional N sehingga A kurang Rn ini kurang dari 1/n. Gitu ya. Jadi maksudnya apa nih? Nah, dalam hal ini kita punya A, gitu ya. Nah, ini jarak 1, gitu ya, jarak 1. Ini A kurang 1, A plus 1. Kita akan menemukan misalnya R1 di sini. Kalau kita perkecil ke sini, kurang setengah ini A plus setengah, gitu ya, akan ada lagi yang lebih dekat dari situ. Nah, ini apa namanya? Nah, jadi kita dengan sendiri kita akan dapatkan sebenarnya konstruksi barisan Rn, nanti kita coba sehingga
kita belum mendefinisikan ini. Oke. Barisan rasional. Oke. Nah, ini menyatakan bahwa setiap bilangan real, mau rasional mau irasional, ini selalu bisa didekati oleh barisan bilangan rasional. Oke. Ini akan berulang kali kita gunakan di sini. Kadang-kadang kita ingin yang lebih cepat, gitu, konvergennya. Konvergennya lebih cepat, jadi ini makin kecil. Misalnya kita bisa buat begini. 1/2 pangkat N. Ini yang sering kita pakai. Kenapa? Supaya ini bisa dijumlahkan kalau ini. Kenapa? Karena jumlah, ingat, N dari, katakan dari 0 sampai berhingga, ini berhingga ini. Konvergen jumlahnya. Oke, itu trik-trik yang akan sering kita pakai. Oke. Nah, jadi secara intuitif bagaimana kita mendapatkan ini? Oke, jadi ingat di sini ini outline aja ya. Kita bisa tuliskan sendiri. Misalkan kita akan tinjau A kurang super N tambah super N. Ya. Oke. Nah, tapi ingat dari kerapatan bilangan rasional akan selalu ada bilangan irasional, rasional di antara dari ya. Kita bisa pilih bilangan rasional Rn, gitu ya. Sehingga Rn itu, nah ini teorema yang terakhir kita tunjukkan, kerapatan. Ya. Ini kita lakukan untuk setiap n dari sifat kerapat. Jadi kita dapat. Oke. Nah ini jadi dari, kenapa sih ini suka begini? Ini datang dari sifat kerapatan. Oke ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, analogi dengan ini belum kita buktikan, Anda bisa cek sebagai latihan bahwa yang rapat di bilangan sistem bilangan real itu bukan hanya rasional tapi juga irasional. Ini latihan juga. Jika A, B bilangan real, sehingga A kecil B, maka irasional. Sehingga jadi kerapatan himpunan bilangan irasional ini juga kerapatan
Jadi, coba pikirkan idenya bagaimana kita memodifikasi bukti untuk kerapatan rasional, gitu ya, di oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, untuk berikutnya, ya, 5 menit aja. Sekilas tentang fungsi dan tentang apa yang disebut sebagai accountability, jadi countable. Oke, Anda baca bagian depannya, kita bicara tentang himpunan aja, himpunan Tahingga. Oke. Ini tidak selalu real ya, jadi himpunan apa aja. Himpunan bilangan. Oke, jadi sekarang suatu himpunan E dikatakan berhingga, ya. Ya, jika terdapat n bilangan, okay, dan korespondensi satu-satu antara E dengan himpunan ini 1, 2, 3 sampai n. Saya katakan n, ya, n aja. Oke. E ini dikatakan kardinalitas dari E. Ada yang menulisnya begini, ada yang menulisnya begini. Count-nya. Ya, korespondensi satu-satu, fungsi satu-satu pada gitu ya. Nah, jadi ada terminologi. Satu ini adalah fungsi satu-satu pada. Terus terang saya tidak suka dengan istilah pada ini. Pada kan istilah menunjukkan lokasi kan, A pada B gitu ya, atau gimana gitu. Kalau sifat jadi sifat pada, saya lebih suka menggunakan istilah ini. Karena itu saya suka ini subjektif. Ini adalah injektif. Oke. Jadi kita perlu apa istilah injektif dan subjektif. Jadi korespondensi satu-satu adalah fungsi yang injektif dan subjektif. Nah, jadi ya itu yang disebut injektif. Dan subjektif sekaligus. Satu-satu pada korespondensi satu-satu. Oke. Nah. Jadi latihan sini. Oke, nah, misalkan
F ini dari himpunan A ke himpunan B. G ini dari B ke C gitu ya. Nah, tunjukkan nama F dan G injektif, maka F. Mana duluan sih? F duluan ya. Jika F dan G surjektif, maka ini juga surjektif. Coba buktikan. Definisi subjektif, injektif sudah oke. Bisa cari sendiri, itu Ya, Pak, bisa, bagian Pak. dasarnya ya. Oke, apa yang disebut injektif. Injektif itu artinya setiap diberikan dua A1, A2 gitu ya, A kecil 1, A kecil 2 di sini, maka yang berbeda, maka FA1, FA2 juga berbeda. Atau sebaliknya, kalau FA1 sama dengan FA2, maka A1 sama dengan A2. Sekilas saja. F injektif. Jadi untuk setiap A1, A2 di A, jika FA1 sama dengan FA2 sama dengan, maka A1 sama dengan A2. Ini yang sering kita gunakan. Kalau subjektif artinya, nah ini F ya yang kita bicarakan. Jadi untuk setiap B, B, terdapat A di A, sehingga B ini adalah peta dari A. Jadi setiap unsur B punya prapeta. Jadi kalau kita kita membayangkan himpunan titik-titik di B itu, semua B itu terpakai. Jadi tidak ada yang tersisa. Itu subjektif. Oke. Jadi injektif, subjektif itu kita gunakan untuk membandingkan besarnya himpunan, gitu ya. Untuk membandingkan besarnya, dalam pengertian apa besarnya himpunan, dua himpunan. Nah, misalnya kalau begini, misalnya kalau ini subjektif, namanya pemetaan gitu ya. Pemetaan kan semua di sini harus terpakai ya. Kalau satunya lagi F injektif. Kalau injektif ini semua terpakai. Ini mungkin masih ada yang tidak terpakai di range. Range-nya itu tidak seluruhnya ini. Oke. Nah, kalau begitu besar mana kalau dalam hal injektif? Kalau injektif besar B, Pak. Besar B ya. Jadi dalam hal ini kardinalitas sih maksudnya. Oke, jadi kita katakan B, saya masih tanda kutip aja. Jadi, dalam pengertian apa lebih besar. Ya. Kalau ini, B ini akan lebih kecil karena semuanya terpakai. B lebih kecil dari A.
Karena itu kalau subjektif dan injektif gitu ya. Kalau injektif plus subjektif itu mengatakan jadi B ini kan tanda kutip A ya, dan ini B. Jadi bolak-balik ini artinya bahwa B sama dengan A. Di dalam pengertian apa? Dalam pengertian kardinalitas. Oke, jadi ini untuk membandingkan besar mana sih himpunan A dan B. Objektif subjektif. Oke, kita lanjutkan hari Kamis gitu ya. Saya stop gitu ya rekamannya.